Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua bukan? Hari ini bersama Pak Rizali, kita akan belajar muatan pelajaran IPA tema 1, subtema kedua. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, Pak Guru harap nanti kalian dapat menyebutkan bagian-bagian dari rangka manusia, bagian-bagian dari otot manusia, serta cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, tidak lupa Pak Guru ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan diri masing-masing dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker ketika berpergian, dan menjauhi kerumunan. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, simak video berikut. Olahraga bersepeda. Bersepeda merupakan olahraga yang akhir-akhir ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Tahukah kalian, olahraga bersepeda memiliki banyak manfaat. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh, tidak hanya otot bagian kaki saja, karena bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot bagian kaki dan paha, bersepeda juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Olahraga sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Tahukah kalian, permainan sepak bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh ikut aktif. Hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, untuk bekerja dengan baik. Tadi kalian sudah melihat dua macam olahraga, yaitu bersepeda dan juga sepak bola. Ketika melakukan kedua olahraga tersebut, hampir seluruh anggota tubuh ikut bergerak. Oleh karena itu, agar bisa melakukan kegiatan olahraga seperti bersepeda dan juga sepak bola harus memiliki yang namanya organ gerak. Nah, apakah kalian masih ingat? Alat gerak atau organ gerak manusia itu terdiri dari dua jenis, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif manusia yaitu tulang, sedangkan alat gerak aktif yaitu otot. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang alat gerak pasif dan aktif manusia. Yang pertama, kita akan membahas organ gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Manusia memiliki banyak sekali tulang dalam tubuhnya. Nah, kumpulan dari tulang-tulang manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut dengan rangka. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jelasnya bagian-bagian dari rangka manusia, nama-nama tulangnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Manusia memiliki banyak sekali tulang dalam tubuhnya. Susunan tulang yang saling berhubungan dan membentuk tubuh disebut dengan rangka. Tubuh kita dapat berdiri tegak dan memiliki bentuk karena adanya rangka tubuh. Rangka terdiri dari banyak sekali tulang. Tulang pada manusia memiliki kekuatan yang besar, namun tulang juga ringan, sehingga kalian dapat berjalan, berlari, tanpa merasa berat. Sekarang, kita akan belajar mengenal nama-nama tulang pada rangka tubuh manusia. Yang pertama, tengkorak. Tulang belakang. Tulang lengan atas. Tulang rusuk. Tulang paha. Rahang bawah. Tulang punggung.
tulang selangka, tulang belikat, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang dada, tulang panggul, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis. Tadi kalian sudah melihat rangka manusia beserta tulang-tulangnya. Ada banyak sekali, bukan? Di dalam tubuh manusia terdiri dari banyak sekali tulang. Susunan tulang ini disebut dengan rangka. Nah, kira-kira rangka ini fungsinya buat apa ya? Jadi, rangka tubuh manusia beserta tulang-tulangnya itu memiliki fungsi tersendiri. Fungsinya yang pertama sebagai alat gerak pasif manusia. Seperti yang sudah Pak Guru katakan, bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif manusia. Disebut pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri, harus digerakkan oleh otot. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pembentuk tubuh. Bisakah kalian membayangkan manusia tanpa tulang? Manusia jika tidak ada tulang tidak akan bisa berbentuk seperti ini. Begitu juga dengan hewan. Antara hewan yang satu dengan yang lainnya bentuknya berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena susunan tulangnya dan bentuk tulangnya dan bentuk rangkanya berbeda-beda. Karena itu yang mempengaruhi bentuk tubuh dari manusia maupun hewan yaitu rangkanya atau tulangnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelindung organ dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh manusia ini terdapat organ-organ dalam yang sangat penting yang harus dilindungi. Nah, tulang-tulang dalam tubuh manusia ini berfungsi untuk melindunginya. Contohnya di dalam kepala ini terdapat yang namanya otak. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Lalu di bagian dada kita ada yang namanya paru-paru dan juga jantung. Nah, ini dilindungi oleh tulang dada dan juga tulang rusuk. Itu adalah fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat yaitu sebagai penopang tubuh. Jadi tubuh manusia bisa berdiri tegap seperti ini karena adanya tulang. Fungsi tulang yang kelima yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Jadi di dalam tubuh manusia ketika otot bergerak, maka tulang juga ikut bergerak. Karena itulah tulang disebut alat gerak pasif, karena digerakkan oleh otot. Fungsi tulang yang berikutnya yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah. Jadi di dalam tulang manusia terdapat yang namanya sumsum, dan sumsum itu berguna untuk membentuk sel darah. Nah, itu adalah sebagian dari fungsi atau kegunaan dari tulang manusia. Berikutnya, kita akan belajar tentang alat gerak aktif pada manusia, yaitu otot. Nah, kira-kira otot itu ada berapa macam sih? Dan bagaimana bentuknya? Untuk mengetahui lebih jelas lagi, simak video berikut. Otot manusia. Manusia bisa bergerak karena adanya otot dan juga tulang. Tapi, otot manusia memiliki peran yang lebih penting dalam pergerakan manusia. Karena itulah, otot disebut dengan alat gerak aktif, karena otot yang dapat menggerakkan tubuh manusia. Cobalah amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat kamu berjalan, berlari, bergerak, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Maksud dari berkontraksi yaitu mengencang, dan berelaksasi yaitu mengendor.
Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari otot-otot manusia. Banyak sekali bukan? Otot-otot manusia itu ada banyak sekali. Tapi tahukah kalian, otot manusia yang sangat banyak ini ternyata tidak hanya satu macam. Otot manusia terdiri dari beberapa macam. Mari kita pahami lebih dalam. Macam-macam otot manusia. Otot di dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari dan dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Otot polos ini berbentuk sel gelondong, di mana kedua ujungnya itu runcing dan memiliki satu inti sel. Otot ini biasanya ada di bagian usus, saluran peredaran darah, dan di otot saluran kemih. Otot ini tidak bisa diperintah oleh otak, jadi tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan untuk bergerak. Otot lurik ini bekerja dengan kesadaran kita. Jadi kita bisa mengendalikan pergerakan otot ini. Karena otot ini menempel pada rangka, sehingga ketika kita menggerakkan otot ini, rangka atau tulang juga ikut bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus. Otot ini tentu saja berada di jantung manusia. Otot ini adalah perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Ini tidak bisa kita kendalikan. Dan otot jantung ini bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat. Nah, itulah 3 jenis otot yang ada di dalam tubuh manusia. Perhatikan gambar otot manusia berikut ini. Itu adalah letak dari otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Sebagian besar otot yang ada di tubuh kita yaitu otot lurik. Otot lurik ini yang bisa kita kendalikan sehingga kita bisa bergerak. Otot jantung berada di jantung dan otot polos ada di beberapa bagian tubuh manusia. Otot memiliki banyak fungsi pada tubuh manusia. Namun kadang orang suka kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot, sehingga sering terjadi kram atau nyeri atau cedera pada otot. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan otot? Yuk kita cari tahu. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia, yang pertama yaitu dengan menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nah, agar otot terhindar dari gangguan atau cedera, kita bisa menghindari kegiatan yang dipaksakan, gerakan yang tiba-tiba, atau kegiatan yang terlalu membebani kerja pada otot. Misal mengangkut barang-barang yang berat dengan posisi yang kurang benar. Yang kedua yaitu dengan melakukan peregangan atau pemanasan. Sebelum kita berolahraga, biasanya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini digunakan untuk melemaskan otot-otot pada tubuh manusia agar tidak terjadi cedera pada otot. Yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin seperti berlari, bersepeda, atau latihan di pusat kebugaran. Cara menjaga otot yang keempat yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan cara sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air dalam 1 hari. Lalu yang berikutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Kemudian yang terakhir adalah meringankan nyeri otot dengan cara menggunakan krim khusus otot. Nah, itulah beberapa cara dalam menjaga dan merawat kesehatan otot dalam tubuh manusia. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang tulang dan juga otot. Apa kalian semua sudah paham?
Pak Guru harap kalian sudah memahami apa yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Jadi, pada intinya, tubuh manusia ini memiliki dua macam organ gerak, yaitu organ gerak pasif dan juga organ gerak aktif. Organ gerak pasif pada manusia yaitu tulang. Di dalam tubuh manusia ini terdiri dari banyak sekali tulang. Susunan tulang pada manusia disebut dengan rangka. Rangka ini memiliki fungsi, salah satunya untuk membentuk tubuh kita, lalu untuk menopang tubuh kita agar bisa berdiri tegak, lalu sebagai tempat melekatnya otot manusia, kemudian sebagai pembentuk sel darah. Kemudian ada organ gerak aktif pada manusia yaitu otot. Otot pada manusia terdiri dari 3 macam. Yang pertama, otot polos. Otot polos ini bergerak tanpa kesadaran kita, jadi tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini otot yang bisa kita kendalikan sehingga kita dapat bergerak sesuai keinginan kita. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini otot yang berada di jantung kita, tidak bisa kita kendalikan, dan otot ini bekerja secara terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk menjaga kesehatan otot kita ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama seperti melakukan pemanasan sebelum berolahraga, lalu berolahraga secara teratur, kemudian minum dan makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Nah, itu semua adalah pelajaran yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa diterima dan bisa berguna untuk kalian semua. Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini banyak salah-salah kata maupun kekurangan dari diri Pak Guru sendiri. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.